Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, channel Sobat Jarkom, channel tutorial dan pembahasan seputar jaringan komputer. Oke sobat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial sesuai dengan request di komentar sebelumnya. Cara melakukan port forwarding di MikroTik satu IP public untuk multi server. Seperti apa? Mudah sekali, ikuti terus tutorialnya. Jangan lupa klik like-nya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tuliskan komentar di bawah ini. Oke, kita langsung masuk ke tutorial cara melakukan port forwarding untuk multi server, paling tidak minimal 2 server menggunakan MikroTik. Oke, di sini topologinya seperti ini. Di sini ada MikroTik di mana IP publiknya disimpan di port 1, kemudian port 2-nya untuk IP lokal yang kita share ke switch, dan dari switch kita masukkan ke server 1 dan server 2. Masing-masing alamatnya seperti yang tertera, dan ini bebas ya sesuai dengan kebutuhan sobat sekalian. Oke, nggak berlama-lama kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, sebagai contoh saya sudah memiliki 2 web server seperti ini. Nah, ini yang 10, 10, 20. Oke, ini diakses dari lokal ya, seperti ini. Selamat datang di website Sobat Jarkom 1. Yang berikutnya nih, yang keduanya 10, 10, 25, 25. Selamat datang di website Jarkom, Sobat Jarkom 2. Oke ya, ini 2 server yang berbeda. Kemudian menampilkan halaman yang pastinya juga berbeda dengan alamat IP lokal yang berbeda. Dan bagaimana kita melakukan port forwarding menggunakan satu IP public. Oke, caranya sangat mudah sekali dan kita langsung masuk ke Winbox. Oke, ini Winbox. Kita langsung masuk. Nah, di sini oke, kita klik connect, dan di sini sudah ada IP publiknya dan IP lokalnya ada di sini. Kemudian di sini ada IP publiknya ya. Ini IP lokal dan IP publik. Oke, kita langsung masukkan port forwardingnya. Oke, untuk port forwarding multi server tentunya kita akan memanfaatkan port ya, yang pastinya nanti portnya berbeda-beda, tapi nanti bisa kita siasati dengan redirect ya. Oke, di sini kita langsung masuk ke firewall, dan pada bagian NAT ini kita langsung tambahkan ya. Tambahkan, dan kemudian kita pilih di bagian general. Bagian generalnya di sini kita pilih DST-NAT ya. Di sini DST-NAT, dan kemudian destination address-nya kita masukkan IP public kita, dan IP public kita ya kita kopas saja ya di sini ya. Ini IP publiknya saya kopas. Oke, ini kita copy saja. Oke, kita tutup, dan ini kita masukkan IP publiknya ya. Kemudian protokolnya TCP dan destination portnya. Oke, nah destination portnya misalkan untuk port yang satu ini kita gunakan yang boleh yang 80, kalau misalkan belum dipakai. Kalau sudah dipakai ya kita gunakan yang lain. Oke, misalkan 80, 81 ya. Dan nanti di sini kita pilih actionnya kita pilih yang destinat lagi, kemudian to address ya. Ini masuk ke alamat mana nih to addressnya ya. Nah, yang to addressnya kita masukkan alamat yang server tadi. Contoh misalkan server 1 ya. 10, 10, 20 ya, 20. Oke, port yang berada di servernya kita sesuaikan. Misalkan masih menggunakan port bawaan 80 untuk web, misalkan kita klik apply dan klik oke ya. Oke, nah sekarang kita lakukan port forwarding yang berikutnya. Oke, kita tambahkan lagi ya. Kemudian di sini tadi bagian generalnya kita pilih destination NAT, DST-NAT ya. Kemudian di addressnya kita kopas ya, di sini copy paste aja IP public yang milik kita. Protokolnya disesuaikan. Kalau misalkan mengakses web berarti menggunakan TCP, dan DST portnya kita ganti misalkan 80, 82 ya. Oke, kemudian actionnya kita pilih destination NAT, dan to portnya ini kita masih default ya 80. Kemudian ini kita addressnya tadi 10, 10, 25, sorry ya, 25, 25, dan ini kita klik play, kemudian oke. Oke, selanjutnya tinggal kita lakukan uji coba. Kita akses menggunakan IP
public ya. Oke, kita akan coba akses dengan menggunakan IP public. Oke, selanjutnya kita akan lakukan uji coba dengan mengaksesnya menggunakan IP public dan seperti ini hasilnya ya. Oke, ini contoh IP publicnya ya. Oke, 103, 168 ini contoh IP public saya, dan pada saat ini titik 2 80 80. Nah, ini muncul ya. Kemudian untuk mengakses IP public yang lainnya, oke, kita buka tab yang baru dan ini kita kasih titik 2 80 82. Oke, Sobat Jarkom 2. Jadi kita bisa mengakses ya menggunakan satu IP public untuk server yang berbeda. Bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang kita bedakan hanya portnya saja. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana kalau misalkan kita nggak ingin mengakses portnya tapi hanya menggunakan IP public dan yang nanti ke depannya pastinya menggunakan domain gitu kan? Oke, ini bisa gampang sebenarnya disiasati dengan menggunakan di servernya pasti menggunakan virtual host. Terus kemudian nanti kita siasati dengan menggunakan redirect. Jadi pada saat mengakses misalkan menggunakan domain apa atau subdomain apa, kita langsung redirect ke port ya tertentu. Ya, kemudian kita lakukan redirect dan itu nanti akan diatur di server ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti untuk selanjutnya bila dibutuhkan kita akan lanjutkan dengan tutorial bagaimana mensiasati supaya user tidak mengetikkan port ya, tapi cukup menggunakan domain saja dan langsung di redirect ke port yang kita butuhkan di server yang berbeda. Oke sobat, sampai di sini dulu tutorial kita port forwarding menggunakan MikroTik untuk multi server. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.